Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktek baik kali ini saya mengambil tema penguatan literasi numerasi melalui pembelajaran berdiferensiasi, berbasis kontekstual, dan berpendekatan coaching. Hal ini saya lakukan karena untuk meningkatkan kompetensi numerasi, maka pembelajaran diferensiasi itu sangat penting. Sehingga tidak hanya dalam pembelajaran diferensiasi, tetapi pembelajarannya harus menggunakan pendekatan kontekstual. Hal ini karena peserta didik sehari-hari itu mesti akan berkaitan langsung dengan pembelajaran fisika. Dalam hal ini adalah untuk penguatan numerasi. Pembelajaran kontekstual tidak hanya penting digunakan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, tetapi bagi peserta didik yang kurang menguasai materi, maka diperlukan adanya pendekatan coaching. Hal ini dikarenakan ketika kita melakukan pendekatan coaching, maka pendidik dengan peserta didik itu ada kesetaraan, sehingga peserta didik akan mengeluarkan potensi yang dimilikinya dengan pendekatan coaching. Maka setelah pembelajaran coaching, pembelajaran kontekstual yang saya lakukan di kelas, maka pembelajaran ini saya diseminasikan pada pelatihan yang lain. Hal ini saya lakukan pada guru-guru SD melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual. Dan itu saya tindak lanjuti dengan pendampingan peserta yang mengikuti diseminasi pembelajaran kontekstual di sekolah masing-masing. Maka hasilnya sangat berdampak, karena ketika guru menggunakan pendekatan kontekstual dengan bernalar dengan yang mendasar, maka anak-anak akan merasa, oh ini yang saya dapatkan, oh ini yang bisa saya pelajari. Jadi tidak harus menggunakan teknologi, tetapi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, di sekitar kelas kita, maka semua pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Mengetahui lebih mendalam tentang gaya praktek roket, terus mengetahui bahwa fisika itu tidak mudah, ilmu baru walaupun kurang paham, melatih kerjasama saat diadakan kelompok dan praktek. Makanya perlu namanya kontekstual. Agar kita tidak stres, maka gayanya diperkecil, luasnya ditambah. Ketika ada beban hidupmu bertambah banyak, tugas-tugas banyak, maka yang diperlukan adalah luasnya ditambah. Agar ini tidak tinggi, biar stabil. Cita-citamu setelah tujuanmu sekolah, kemudian setelah lulus, tujuan yang hendak kamu capai apa? Tujuan yang hendak kamu capai apa setelah lulus SMA? Cita-cita arsitek. Arsitek. Untuk menjadi arsitek itu yang kamu ketahui harus didukung apa saja? Belajar. Yang lain? Berdoa. Yang lain mungkin ada yang lebih spesifik. Kalau dari ketika kamu ingin menjadi arsitek, kira-kira anak lulus SMA itu langsung jadi arsitek enggak? Terus bagaimana? Kuliah di mana? Di situasi sekarang kita ingin mencapai situasi yang diinginkan, impian. Kita punya impian anak kita, maka kita harus membutuhkan adanya komunikasi, adanya memfasilitasi kerangka pikir dan setor. Maka di sini ada butuh mendengar, mendukung dan bertanya.
materinya, tapi kalau bentuknya sudah berbeda itu akan bingung lagi kalau untuk matematika loh Ji. Gitu. Dari yang akan jenengan lakukan itu, sumber daya apa yang jenengan perlukan agar menunjang itu? Media Pak. Media, mungkin ada yang lain? Media, kalau saya lebih ke utamanya ke media. Oh, medianya itu. Medianya kalau kemarin jenengan ikut latihan, ikut kemudian presentasinya, medianya kira-kira kalau dicari sulit apa susah? Mudah Bapak. Mudah ya, Mudah. berarti. Tinggal nanti kan lewat internet bisa. Kalau saya lebih ke di sekitar. Oh, sekitar. Berarti Iya, memanfaatkan yang kontekstual iya, di betul, sekitar betul, itu ya. Betul. Jadi mbok kerdus lah pokoknya ya kayak wong rosokan Pak. Nggih, Oh iya, iya. Jadi ini ya nanti seperti ini bekas-bekas kertas iya, itu. kertas, terus itu kotak-kotak apa namanya? Kotak tisu gitu. Pelatihannya diadakan untuk semua guru Pak, karena pelatihan itu bagus untuk diterapkan ke anak. Luring Pak ya, tetap asik kalau ketemu langsung menurut saya, karena kita juga ada interaksi, kita ada kolaborasi langsung Pak. Kalau kolaborasi langsung, kayak kemarin kita kan disuruh yang berkelompok itu Pak, Iya. kan sering berkelompok, masukan, sampai kemarin Pak Alan kelompok saya sama Bu siapa itu di kelompok itu rame terus, kita kan ngomong beberapa kepala Pak ya, Iya. ada yang Asik seperti ini. asik Iya. itu mencari. Menurutnya ini, sampai kadang ada satu lah, wis sembarang. Nih, Mbak Atifah bagaimana? Perasaannya bagaimana? Perasaannya cukup senang soalnya bisa mempelajari matematika dengan sangat baik. Memang betul Pak, di awal mereka merasa terpaksa ya, karena perintah kepala sekolah gitu Pak. Sejalan tahap 1 terlewati, saya kan mengadakan itu lagi ya, komunikasi. Gimana Mbak? Nah, mulai ketagihan, mulai dia terlihat menikmati gitu ya. Terus akhirnya bercerita dengan teman-teman, ternyata ini yo ngajari pecahan ini ya. Nah dari situ saya sudah senang sekali Pak, berarti tujuannya Pak Imron dengan tim dan saya dapat berhasil tercapai. Adalah baik ada 300-an SD, kemudian yang SMP ada 60 berapa itu. Numerasi itu, nah ini yang numerasi ini. Yang paling baik ternyata di SMA, itu paling tinggi gitu, 80 rata-ratanya. Yang paling rendah ada di SMK, SD dan SMP hampir ya. Kalau dikupas itu kan banyak apa yang bisa dilakukan itu kan. Ada 4 hal yang dilakukan. Kalau saya gambarkan ini contoh gambarnya, tangga itu kan bisa diberi angka dan sebagainya itu kan. Kemudian pintu itu bisa diberi apa geometri sudut, itu gambar sudut. Itu sudah numerasi. Bapak Ibu kelihatan nggak di depan? Tulisannya kelihatan nggak? Siapa yang bisa melihat tulisan di depan? Mungkin karena semuanya pandemi sehingga pembelajaran di seluruh negara ini tidak terlaksana, maka kemungkinan siswa di negara lain kemampuannya turun. Letakkan di atas tangan kiri, kemudian telapak tangan dibuka sampai ketemu, kemudian dipegang erat-erat sehingga ibu jari. 2, 3. Oke, yang bisa duduk, ya. Itulah kenapa saya lakukan di dalam kelas, kemudian saya diseminasikan kepada guru-guru, bahkan kepada kepala sekolah, dan juga melalui publikasi ilmiah, melalui pertemuan internasional maupun pertemuan nasional. Demikian untuk video praktek baik yang saya lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan coaching, dengan harapan kita menyiapkan sumber daya manusia yang unggul demi Indonesia Emas 2045. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.